Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anis Masrullah, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Saya kali ini bertugas di Universitas Banten Jaya di program studi Teknik Lingkungan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pola pengajaran saya di dalam memberikan pengajaran terhadap mahasiswa yang dalam hal ini saya mengampu beberapa mata kuliah di Prodi Teknik Lingkungan. Salah satunya adalah perancangan bangunan air bersih, perancangan bangunan pengolahan air bersih. Dalam kesempatan kali ini pula saya coba akan menjelaskan tentang untuk apa mata kuliah perancangan bangunan proses pengolahan air bersih itu. Yang pertama adalah mata kuliah ini membahas tentang bagaimana Preliminary Engineering Study, teknik pengolahan air bersih dan sistem intake. Lalu kemudian ada proses koagulasi, fluktuasi, sedimentasi, filtrasi, dan sampai disinfeksi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, agar mahasiswa mampu mendesain untuk pengolahan air bersih, mahasiswa dapat bekerja sama aktif, kreatif, dan komunikatif. Dan capaian dari pembelajaran ini adalah akhirnya mahasiswa diharapkan memahami aspek-aspek pengolahan air bersih dari mulai proses perancangan, proses perencanaan, perhitungan dimensi, sampai kemudian operasional pengolahan air bersihnya. Nah, di dalam proses perkuliahan ini ada dalam materi ini materi-materi yang saya sampaikan ke mahasiswa adalah bahan-bahannya yang terdiri dari perencanaan bangunan pengolahan air bersih, lalu kemudian ada aspek-aspek Preliminary Engineering Study, lalu ada proses pengolahan air, alternatif unit pengolahan air bersih, proyeksi kebutuhan air, dan fluktuasi pemakaian air. Lalu juga ada tinjauan lapangan instalasi pengolahan air bersih. Lalu juga ada definisi, kegunaan, jenis intake, lokasi, dan kriteria intake. Di dalam mata kuliah ini juga menjelaskan tentang definisi kegunaan dasar, pertimbangan, dan kriteria desain grip chamber. Lalu ada definisi kegunaan dasar, pertimbangan jenis koagulan pemakaian air bersih, metode pembelajaran dan alokasi waktu di dalam mata kuliah ini. Mata kuliah perancangan bangunan pengolahan air bersih berupa yang pertama adalah diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah yang dilakukan secara bergantian selama perkuliahan. Nah, alokasi waktu mata kuliah perancangan bangunan pengolahan air bersih ini adalah sebanyak 18 pertemuan dengan waktu tatap muka sebanyak 16 kali, ditambah dengan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Waktu untuk setiap tatap muka adalah selama 3 kali 50 menit. Artinya mata kuliah ini saya sampaikan ada berbobot, bobotnya adalah 3 SKS. Gitu. Lalu ada kriteria penilaian terhadap mahasiswa itu kalau di kami itu sudah menentukan standarisasi secara umum yang dilakukan oleh kampus. Yang pertama adalah ada tugas dan kuis, tugas besar, soft skill, UTS, dan UAS. Dan masing-masing dari item itu memiliki bobot tersendiri. Seperti UAS 40%, UTS 30%, soft skill 10%, tugas besar 10%, dan tugas dan kuis 10%. Dalam kesempatan kali ini pula saya akan memberikan contoh bagaimana pola saya mengajar di dalam kelas melalui Zoom dan melalui video berikut ini.
Lalu kemudian juga ketika pH-nya tinggi, misalkan asam betul gitu ya, sangat asam, itu nggak baik karena apa? Dia juga bisa menyebabkan korosit pada material atau alat-alat yang berada di dalam proses pengolahan tersebut. Nah, ketika si air itu sudah di dalam kondisi yang stabil atau kondisi yang normal, maka bisa dilanjutkan pada proses koagulasi namanya. Koagulasi itu apa? Pembubuhan koagulan dalam rangka untuk memisahkan atau memecah air koloid halus yang terdapat di dalam air, sehingga kita bubuhkan zat kimia, lalu kemudian ada proses pengadukan agar si airnya terpecah atau si koloidnya terpecah, memisahkan diri dari air, lalu kemudian mereka membentuk flok, namanya ada flokulasi. Nah, dari flokulasi ini adalah ada pengendapan. Proses ini dari koagulasi, flokulasi, pengendapan itu biasanya diberlakukan untuk jenis karakteristik air bakunya, dia memang yang memiliki kekeruhannya tinggi. Bagaimana kemudian kita untuk memastikan bahwa air baku itu aman, yang berasal dari unit prakondisi gitu, tetap hasilnya hasil laboratorium. Nah, di dalam bak pengendapan ini tentu karena ada koloid ya, ada koloid, dia mengendap, tentu dia endapannya akan menjadi lumpur endapan namanya. Lumpur endapan ini dialirkan pada pengolahan lumpur atau endapan dengan pemadatan atau langsung dibuang gitu ya. Nah, ada suspensi kasar konsentrasi tinggi nih di pengendapan. Karena apa? Karena dia berasal dari koloid yang sudah dipisahkan tadi di proses koagulasi dan flokuasi. Setelah pengendapan ada penyaringan. Penyaringan sendiri ada 3 macam. Ada saringan pasir cepat, saringan pasir lambat, dan reverse osmosis. Kalau reverse osmosis itu bisa juga setelah disinfeksi bisa, gitu ya. Lalu dari penyaringan itu ada disinfeksi. Ada penyaringan, ada disinfeksi. Disinfeksi sendiri biasanya dia menggunakan 2 macam. Ada 2 macam disinfeksi itu sendiri. Ada chemical atau larutan kaporit, gas klor dan gas ozon, dan ada sifatnya fisikal, ada gelombang mikro. Nah, di dalam setelah disinfeksi ini ada kontrol pH dan kontrol stabilisasi. Baru air tersebut bisa dikatakan air bersih atau air minum gitu. Nah, ini komponen unit operasi sistem penyediaan air minum atau air bersih. Ada prasedimentasi, sedikit sudah tadi disampaikan, ada prakondisi, ada koagulasi, ada flokuasi, pengendapan, filtrasi, disinfeksi, dan reservoir. Reservoir itu apa? Reservoir itu adalah bangunan kesediaan atau bangunan cadangan air bersih yang disediakan sebelum didistribusikan, gitu ya. Lalu ada distribusi. Nah, sekarang kita lihat kualitas air baku dan alternatif pengolahannya. Parameter bau, masalah kualitasnya itu biasanya bau tanah. Nah, maka alternatif pengolahannya apa? Kemungkinan dengan menggunakan saringan karbon aktif. Ada juga air bau besi. Dia alternatif pengolahannya bisa dilakukan dengan sistem aerasi plus saringan pasir lambat. Proses aerasi adalah ditambahkan dengan oksigen. Oksigen ya, dengan menggunakan alat aerator agar kemudian bakteri di dalam air, bakteri yang positif di dalam airnya tumbuh, dia banyak sehingga bisa mendegradasi namanya bakteri yang menghasilkan bau besi tadi. Lalu bau yang lain tergantung jenis baunya apa. Gitu. Kesimpulannya si air bisa dipakai jika pengolahannya dilakukan. Gitu. Parameter selanjutnya adalah rasa. Ada rasa asin atau payau, ya.
Lalu ada rasa besi, ada rasa tanah tanpa tanpa kekeruhan. Alternatif pengolahannya adalah saringan karbon aktif. Rasa lain tergantung jenis rasa. Rasa lain itu tentu rasa yang tidak lazim. Lalu kekeruhan. Kekeruhan sedang coklat dari lumpur, alternatifnya menggunakan saringan pasir lambat. Ada kekeruhannya tinggi, dia warnanya coklat dari lumpur, berarti dengan menggunakan pembubuhan PAC atau plus saringan pasir lambat. Ada warnanya putih, putih juga dengan membubuhkan PAC juga. Agak kuning sesudah air sebentar di ember. Ini zat besinya juga tinggi nih. Nah, parameter terakhir kan ada kekeruhan, ada warna. Ada kekeruhan, ada warna, berbeda. Kalau kekeruhan itu relatif adanya campur lumpur, ya, dan nilai koloidnya sangat tinggi. Warna itu coklat tanpa kekeruhan. Kemungkinan dengan saringan karbon aktif selesai gitu, warnanya menjadi bersih atau menjadi jernih, bisa dipakai. Ada warnanya coklat bersama dengan kekeruhan, sama bisa digunakan dengan menggunakan saringan karbon aktif. Ada warnanya putih menggunakan pembubuhan PAC. Nah, yang lainnya tergantung jenis warnanya. Nah, ada jenis pengolahan air yang dapat diterapkan di berbagai jenis air permukaan. Ini ada jenis airnya, lalu kemudian ada uraiannya. 1, kualitas kekeruhan warna. Kekeruhan tinggi itu NTU ya, kekeruhan itu NTU, satuannya ada kekeruhan sedang, ada kekeruhan temporer. Lalu ada berwarna, ada kesadahan tinggi dan jernih. Lalu ada jenis sumber airnya, berasal dari air sungai atau waduk, air sungai yang di lereng gunung, berasal dari rawa, berasal dari sungai di lereng gunung kapur, dan danau alam. Itu jenis airnya ya. Proses pengolahan alternatif. Yang pertama, kekeruhan tinggi. Kalau kekeruhannya tinggi, itu di atas nilai kekeruhannya di atas 50 NTU. Nah, untuk yang kekeruhan sedang tanpa harus menggunakan presedimentasi. Jadi pada intinya bahwa pengolahan itu lengkap atau tidak lengkapnya untuk pengolahan air bersih itu tergantung dari karakteristiknya awal yang berada di dalam bak intake. Ada alternatif kedua nih. Kenapa alternatif kedua bisa dipilih lebih ringan lah begitu. Ternyata untuk proses yang kekeruhannya tinggi dia tidak bisa dialternatifkan. Semuanya harus lengkap prosesnya. Yang bisa menjadi dapat alternatif itu hanya kekeruhan temporer. Itu ada 2 alternatif. Lalu alternatif ketiga ini berlaku untuk yang berwarna berasal dari rawa, gitu ya. Yang kekeruhannya sedang berasal dari air sungai atau waduk. Itu menggunakan alternatif ketiga bisa. Lalu apalagi? Jernih yang berasal dari danau alam. Banyak alternatifnya. Ada 3 alternatif yang bisa digunakan untuk proses pengolahannya. Nah, ini bak prasedimentasi ya. Ada unit prakondisi. Nah, ada proses klorin tadi ya, proses aerasi, koreksi pH, absorpsi. Ini bisa melalui bak seperti ini. Ini buat apa? Ini adalah untuk aliran horizontal sifatnya. Sekat-sekat ini. Lalu di aerasi itu ada tambahan oksigen, pembuangan CO2, pembuangan H2S, dan pembuangan minyak. Nah, di dalamnya ini ada seperti seperti saringan, tapi dia sesungguhnya prosesnya adalah proses aerasi yang menggunakan alat aerator. Ini ada koagulasi. Fungsi dari koagulasi adalah untuk mencampurkan bahan kimia
atau koagulan yang dia fungsinya akan bereaksi dengan air baku. Bentuk pengadukan cepat atau koagulator. Ada tipe hidrolis. Koagulasi itu ada tipe hidrolis. Yang pertama, tipe hidrolis itu di dalam pipa dengan menggunakan kecepatan pengaliran sebagai sumber energi untuk pengadukan. Ada state mix, merupakan peralatan khusus yang dipasang pada pipa untuk mempercepat proses pengadukan. Lalu juga ada terjunan memanfaatkan energi yang terjadi dari tinggi air terjunan. Ada juga tipe mekanis. Jenisnya ada impeller, ada turbin, ada impeller pedal, ada impeller propeller. Faktor keberhasilan dalam proses koagulasi ini ada beberapa yang pengaruhi ya. Ada sumber air baku. Ya, tentu semakin pekat atau semakin tinggi karakteristik air bakunya, maka proses koagulasinya agak berat. Ada temperatur. Temperatur juga mempengaruhi. Jadi ada udara anaerobik, ada zat padatnya tersuspensinya juga berpengaruh, dia banyak atau tidak, ketebalannya seperti apa, atau ukuran zat padat tersuspensinya seperti apa. Lalu ada pemilihan bahan koagulasi, lalu ada flokulasi, ada pengurangan energi. Ada flokulasi. Flokulasi ini adalah pengadukan lambat, di mana dalam flokasi ini berlangsung proses terbentuknya pengumpalan flok. Ini sudah tahu lah ya, teman-teman tadi fungsinya untuk membentuk flok yang merupakan penggabungan partikel tidak stabil sehingga terbentuk flok yang mudah mengendap. Oke, itu siapa sih flok? Nah ini perencanaan flokuator hidrolis, ada baffle channel horizontal, dia alirannya horizontal. Alirannya horizontal tapi melekuk ya. Ini yang horizontal, ini yang vertikal. Pengadukan dengan saluran pengadukan memanfaatkan energi pengadukan yang berasal dari friksi pada dinding saluran pada saat saluran lurus dan turbulensi ini. Jadi dia vlognya di sini gitu. Pada pengadukan vertikal, titik berat pengadukan adalah pada kontraksi pada celah antara baffle yang tingkat pengadukannya diatur dengan pintu yang ada antar baffle. Nih pintunya nih yang putus-putus. Lalu ada baffle channel vertikal yang melingkar. Ini nih ya. Ini melingkar tapi sesungguhnya mereka mengalir. Jenis pengadukan ini dikembangkan dari jenis aliran vertikal di mana pengadukan dilakukan dalam kompartemen berbentuk bundar. Lalu ada pengadukan melalui plat berlubang. Ya, keunggulan pada pengadukan dengan cara ini adalah menggunakan ruang sangat ringkas tetapi mempunyai kelemahan yaitu sulit digunakan pengaturan nilai gravitasinya karena sifatnya statis. Ada pengadukan dalam kon, ini juga nih. Dalam kon ini juga banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan air minum atau perusahaan-perusahaan air bersih. Pengadukan dalam kon umumnya dilakukan pada jenis sedimentasi dengan aliran vertikal, dari aliran dari atas ke bawah. Lalu ada pengadukan dengan pulsator. Pengadukan ini mengakumulasi fluor pada bagian dasar atau bak pengendap untuk dapat membesarkan vlog air yang dapat terkoagulasi kejut secara berkala dengan melarikan air baku secara tiba-tiba di inlet. Dengan sentakan ini, vlog yang kecil tertumbuk satu sama lain kemudian menghasilkan fluor yang lebih besar. Ini lebih kepada tadi aliran yang sifatnya aliran terjunan. Oke, kita diskusi dulu. Bu, mau nanya dong. Ini Bu, itu kan ada parameter dari fisiknya ya, seperti rasa gitu. Berarti dalam air itu kan tadi sudah dijelaskan di alirnya itu ada yang dari awal sampai akhir gitu ya. Nah itu berarti kan butuh panelis Bu, atau ya orang organoleptik lah seperti itu. Nah itu sedangkan misalkan si raw airnya ini ternyata lebih turbidity-nya besar nih Bu. Apakah butuh
orang panelis di awal untuk diuji segi rasa itu kan itu mengganggu kesehatan juga, Bu. Kan suatu analisa kan itu tadi ada segi analisa fisik ya, Bu ya. Pasti kan berkenaan dengan orang organoleptik dong, Bu. Nah, disebut juga panelis kan. Nah, si panelis tersebut kan pasti menganalisanya menggunakan rasa kan seperti itu, Bu. Sedangkan ini air yang ibaratnya kasarnya kotor gitu, Bu. Terus dianalisa, ternyata pas sudah akhir outletnya ini sesudah di treatment, itu apakah harus ada panelis lagi, Bu, untuk mencoba si air tersebut? Jelas dong. Jangankan di outlet akhir, di outlet setiap bak saja, di outlet setiap unit itu harus ada pengujian. Jadi bisa dilihat prosentase penurunannya berapa dari inlet, lalu kemudian dari outlet koagulasinya, dari outlet filtrasinya. Jangankan yang secara keseluruhan, seharusnya secara standar normalnya setiap unit outlet dari setiap unit pun itu harusnya diuji dulu. Dan beberapa kali kita bersama kakak tingkat begitu kita mengadakan studi lapangan itu memang begitu. Contoh yang menurut saya yang selama ini kita kunjungi tercanggih gitu ya, itu di KSI. Nah, itu mereka punya pengujian secara otomatis. Jadi mereka ada ruang khusus gitu ya untuk memantau itu. Gitu. Intinya memang harus ada. Terlebih kemudian air itu adalah sebagai outlet dari proses pengolahan. Yang kemudian outletnya adalah akan didistribusikan ke masyarakat kan begitu. Jadi kalau intinya harus ada pengujian lagi ya itu wajib harus ada gitu. Itu ya Mas Raka. Oke Bu, baik. Berarti emang harus di awalnya itu pensortiran air yang mau di treatment harus bagus dulu ya Bu ya? Oh iya gitu. Oke, Kan Bu. kita ujungnya menuju baku mutu air minum kan gitu. Yang lain? Saya Come on. Tadi Muhammad Rizky. Izin mau bertanya Bu, tapi sedikit saja Bu, terkait PPT yang tadi Ibu sampaikan itu kan menggunakan alat mixing ya atau pengadukan ya. Nah, yang saya tanyakan tuh gini Bu, apakah semua pencampuran atau pembubuhan bahan kimia tersebut harus diaduk menggunakan alat atau apakah boleh kita menggunakan tekanan angin gitu Bu? Soalnya yang kita alami, kebetulan saya juga sedang mengawasi terkait dengan proyek tersebut. Ada yang sebagian menggunakan alat mixing, ada sebagian menggunakan kompresor untuk memberikan tekanan angin untuk melarutkan atau melancarkan proses pembubuhan tersebut, Bu. Tapi kita belum nemu untuk standar SNI-nya yang bagus yang mana. Seperti itu, Bu. Nah, itu. Boleh saja kalau pertanyaan boleh atau tidak, selain itu boleh. Selama alat tersebut bisa memaksimalkan pengadukan itu. Yang menjadi evaluasi kita kan hasilnya. Nah, selama ini alat-alat yang kemudian sudah terbukti, yang bekerja secara maksimal dalam melakukan proses pengadukan itu ada hidrolis, ada mekanikal. Gitu ya, yang tadi saya sebutkan di beberapa. Kalau kemudian misalkan ada temuan baru yang kemudian itu efektif ya boleh saja. Nah, kalau tidak ada standar SNI-nya itu mah persoalan administrasi lah ya gitu. Kalau memang itu bisa dibuktikan tidak masalah gitu. Intinya memang kita di prosesnya dan di hasilnya. Tapi rasanya saya juga belum menemukan tulisan begitu seberapa kekuatan angin bisa kemudian mengadukan seberapa kekuatan air atau seberapa volume air yang ada di dalam sebuah unit proses itu. Tapi kalau memang sudah ada buktinya itu malah bagus, itu menjadi ilmu baru bahkan. Gitu ya Mas? Iya Bu. Terima kasih. Tapi di tempat kita selama ini ada yang menggunakan kompresor Bu. Bisa. Jadi berapa ukurannya itu? Asal ukurannya sesuai dengan kebutuhan volume
Air Kalau untuk volume ya. kita kan ada yang pencampuran di 1000, bak 1000 atau 500 liter, Bu. Dan sesuai apa namanya anjuran dari perusahaan kita menggunakan tekanan 3 sampai 15. Jadi di kisaran tekanan tersebut akan optimal, Bu. Ya, intinya kan ada perhitungan dulu stabilisasinya ya. Jadi disesuaikan dengan volume dan kemudian dihitung, kan ada perhitungannya kebutuhannya berapa, kebutuhan kekuatannya berapa. Tapi ngomong-ngomong ini di mana? Kalau bisa kita bisa itu tuh bisa praktek lapangannya di sana saja. Iya Bu, benar Bu, di tempat Mas Rizky kayaknya udah bagus Bu. Kita kan hanya untuk ini aja, maksudnya uji belajar lapangan aja, bukan untuk kajian. Itu kan beda kalau untuk penelitian, untuk kajian. Saya paham kalau perusahaan-perusahaan yang seperti ini agak tertutup memang untuk riset juga agak tertutup begitu, karena mungkin ada hal-hal yang krusial yang khawatir terpublikasikan keluar begitu. Tapi kita mau studi aja gitu, perbandingan dengan teori, mau membandingkan antara teori dengan realnya bagaimana gitu. Ke sana. Ke KSI sudah, Serang dan sekitarnya sudah sih. Makanya kemudian saya berencana ini mau ke Tangerang tuh lihatnya. Ke PDAM di Tangerang itu kan cukup besar ya. Dan kabarnya memang sudah dibuka kan. Ininya juga apa? Social distancingnya juga kan sudah mulai longgar lah. Mudah-mudahan saya pekan depan sudah bisa ke sana. Tapi kalau Mas Rizky bisa memfasilitasi sih, it's okay ya teman-teman ya. Kita nggak usah harus nunggu selesai dulu gitu materinya. Mending ke Tangerang Bu, biar nggak berat sebelah. Alah, Anda ini tidak mau membantu. Jauh Mas Rizky ongkosnya. Jauhan. Jauh tuh. Langsung aja kirim proposal ke Mas Rizky. Boleh ya. Pakai motor. Ya sekalian offline kita maksudnya. Ya sudah nanti. Bisa Bu, aman sama Mas Rizky. Nanti tergantung inilah. Saya mohon izin kita lanjut lagi ya, nanti lagi ya. Ini Boleh, Bu. Saya boleh nanya. Lama. Iya, nggak apa-apa Bu. Istirahat aja dulu. Kita lanjut pekan depan. Tadinya kan saya berjanji, bukan janji juga, statement tadi malam. Hari ini kita di double gitu. Ternyata 2 MK ya Bu. sangat tidak memungkinkan dan energi saya tidak memungkinkan. Mohon dimaklum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.